Menteri Jiang. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Ada apa? Kamu mengundurkan diri? Yan Xiaochen. Tunggu sebentar. Menteri bilang, biar aku lihat isi kopermu. Untuk mencegah kebocoran dokumen rahasia perusahaan. Semua barang pribadi. Kalau tahu bakal begini, ngapain dari awal? Lebih baik mengandalkan kemampuan sendiri. Semoga saat wawancara, saat kakak seniormu bocorin soal, kamu juga berpikir begitu. Aku lihat sendiri. Kok tiba-tiba pergi? Memang nasib berputar, kian-kian. Kamu mau kemana? Sudah puas melihat? Email itu kamu yang kirim, kan? Nada tulisannya persis seperti makalah yang biasa kamu tulis. Ya, aku yang kirim. Ada masalah? Aku cuma mengatakan fakta saja. Yan Xiaochen, dasar kamu sombong sekali. Sepertinya semuanya salah kamu, ya? Kamu bilang, kamu tidak akan bersama Shen Hou. Kamu bilang kalian tidak akan rujuk, tapi kenyataannya? Kamu bilang tidak akan pergi ke Amerika. Kamu bilang tidak punya backing, tapi kenyataannya? Baik. Aku tidak peduli kamu bersama Shen Hou atau tidak. Aku juga tidak peduli kamu punya backing atau tidak. Yang kupedulikan adalah aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku. Tapi kamu terus membohongiku. Kenapa? Karena juara pertama proposal pendanaan adalah aku, bukan kamu. Dan kamu cuma bisa jadi juara kedua. Dan lagi, aku dan Shen Hou berpisah atau rujuk. Juga bukan urusanmu yang pacaran dengannya. Adalah aku, bukan kamu. Yan Xiaochen. Kenapa? Karena juara pertama proposal pendanaan adalah aku Xiao Chen, bukan kamu. Dan kamu cuma bisa jadi juara kedua. Kamu baik-baik saja. Ini hadiah dari ayahku dari Amerika, untukmu. Ini apa? Buka lihat. Ini mahal ya, kamu yang kasih? Makasih ya.
Sama-sama. Aku sangat suka budaya perusahaan Makie Capital dan suasana kerjanya. Hanya perusahaan sehebat ini yang bisa memberiku platform lebih besar dan objektif untuk membuktikan kemampuan. Kamu tahu, aku sudah berusaha keras untuk Makie Capital. Mari kita tunjukkan kemampuan masing-masing. Semangat! Pasti semangat bersama. Halo Shenhou, kamu bisa bicara sekarang? Bisa, aku baru mau jemput kamu. Ada apa? Aku dipecat dari perusahaan. Apa? Tidak mungkin, ibuku bilang sudah. Bagaimana bisa mereka ingkar janji? Aku akan cari cara, pasti ada jalan keluar. Shenhou, dengar aku. Keadaan sudah seperti ini. Jadi apapun yang orang tuamu lakukan sebelumnya. Sekarang bahkan perusahaan sudah tahu. Ini artinya masalah sudah besar. Dan sekolah juga akan segera menindaklanjuti. Hasilnya hanya akan lebih buruk. Halo, masih dengar? Aku baik-baik saja. Xiao. Kalau bukan karena aku, tidak akan begini. Maaf. Ini sebenarnya ditujukan padaku. Kalau bukan karena aku, tidak akan begini. Aku yang menyeretmu. Apa kamu tahu siapa yang melapor? Aku tidak tahu. Xiao. Aku pasti akan temukan cara, tidak akan biarkan kamu menderita. Bagaimana ini? Katanya sudah selesai? Jangan panik. Ijazah, apa pentingnya? Bahkan tanpa ijazah juga tidak masalah. Ijazah kan cuma untuk cari kerja. Cari kerja untuk dapat uang, kamu juga tidak butuh uang. Kita memang tidak butuh uang, tapi Xiao berbeda. Aku tidak terlalu tahu kondisi keluarganya, tapi aku tahu dia sangat butuh uang, jadi dia perlu pekerjaan bagus untuk menghasilkan uang. Aku membuatnya kehilangan pekerjaan, jadi aku harus membantunya menemukan jalan keluar. Kalau tidak, atas dasar apa aku bilang tidak akan membuatnya menderita? Ini gimana ya? Sebenarnya sih, dengan kemampuan dan prestasi Yan Xiaochen, dia bisa berkembang dengan baik di perusahaan manapun yang bagus. Tapi kalau dia tidak punya ijazah, sama saja dia kehilangan tiket masuk ke perusahaan bagus. Begitu kan? Oh ya, kalau ada perusahaan yang mau menerimanya, dia tetap bisa punya perkembangan yang bagus. Aku telepon dulu. Halo, Paman Liu. Aku Shenhou. Shenhou, lama tidak bertemu ya. Halo, Bos Lu. Kamu di Shanghai, tapi tidak pernah mampir ke perusahaan kita sendiri. Kan ada Paman di cabang, aku takut ganggu Paman. Dengar-dengar kamu mau lulus ya? Nggak rencana masuk perusahaan kita, mau cari tempat lain? Iya. Tapi aku punya teman sekelas yang sangat ingin masuk perusahaan kita. Teman kamu? Kebetulan perusahaan sedang merekrut. Bilang ke teman kamu, nggak usah kirim CV. Bawa ijazah dan surat kelulusan, langsung interview dan mulai kerja. Kalau nggak punya ijazah gimana? Begini ceritanya. Paman Liu. Aku harap Paman bisa bantu aku. Shenhou. Bukan Paman Liu nggak mau bantu, kamu juga tahu. Orang tuamu sangat ketat dalam mengelola perusahaan. Semua rekrutan harus melalui prosedur normal. Bahkan teman sekelasmu pun tidak bisa dapat perlakuan khusus. Paman Liu, teman sekelasku ini. Nilai semua mata pelajaran sangat bagus, dan kemampuannya juga kuat. Shenhou, aku hanya menjalankan peraturan perusahaan. Kamu juga tahu, ini kan perusahaan orang tuamu. Paman Liu cuma manajer cabang.
Begini saja. Bawa dulu teman kamu ke sini. Paman Liu lihat dulu. Oke, aku mengerti. Sama-sama. Boss Ho, ini Lao Lu. Nggak apa-apa, perusahaan semuanya normal. Ada satu hal, aku mau lapor ke kamu. Shen Ho baru saja telepon aku. Bilang ingin memperkenalkan seorang teman sekelas ke perusahaan kita. Paman Wang. Aku anaknya Qiu Wenjun. Kamu anaknya Profesor Yu. Ibuku bilang, sudah berteman lama dengan Anda. Iya, dulu ayahku dan kakekmu mengajar di universitas yang sama, jadi aku dan ibumu. Lalu dia masuk fakultas kedokteran, aku belajar ekonomi. Jadi jarang berhubungan. Kamu belajar jurusan apa? Sekarang kerja apa? Aku lulusan Sekolah Business University of Pennsylvania. Sekarang kerja di perusahaan finansial. Aku selalu mengira anaknya Qiu Wenjun. Seharusnya meneruskan profesi ibunya, jadi dokter. Tak menyangka kamu belajar finansial. Dan menjadi talenta yang hebat, bisa mewujudkan mimpimu. Itu hal yang paling memuaskan. Betul, jadi bisa membantu orang lain mewujudkan mimpi. Aku yakin, Anda juga pasti sangat puas kan? Baik ini, Paman Wang. Aku datang menemui Anda kali ini. Ada permintaan yang agak sulit, tentang salah satu murid Anda. Namanya Yan Xiaochen. Kamu kenal Yan Xiaochen? Masalahnya sudah jelas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Paman Wang. Anda pasti sangat tahu. Dia selalu rajin dan berprestasi. Tapi manusia bisa berbuat salah, masalah kali ini. Dia memang pantas dihukum. Tapi hukuman dikeluarkan dari sekolah tanpa gelar. Apakah tidak terlalu berat? Ini kan menyangkut masa depannya. Aku bukan datang memanfaatkan hubungan ibuku untuk minta keringanan. Tapi dengan perasaan, sebagai teman yang mengerti. Aku memohon pada Anda. Beri dia kesempatan lagi. Aku bukan tidak pernah memberinya kesempatan. Sudah, tapi dia sendiri tidak menghargai. Hanya demi seorang pemuda tak berguna. Dia malah melepas kesempatan ini. Paman Wang. Dia masih muda. Wajar kalau masih impulsif. Apalagi, tujuan hukuman adalah agar mereka tidak mengulangi kesalahan. Bukan untuk menghancurkan masa depan mereka. Seorang profesor terhormat seperti Anda pasti sangat paham. Mengajar dan mendidik adalah membimbing, bukan merusak. Angkatan 2011. Mahasiswa jurusan Perdagangan Internasional, Shen Ho. Mahasiswa jurusan Keuangan, Yan Xiaochen. Melakukan kecurangan ujian di kampus, dampaknya parah dan buruk. Setelah dipelajari oleh komite sekolah, memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Shen Ho. Dikeluarkan dari status mahasiswa. Yan Xiaochen tetap mempertahankan status mahasiswa. Diberikan ijazah, tapi tidak diberikan gelar sarjana. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari ini. Kenapa baru pulang? Aku sengaja datang pakai mobil. Aku nggak ada waktu buat main-main. Bajuku mana? Daripada cari baju di sini, mending kamu cari Shen Ho. Shen Ho. Hukumannya udah keluar. Itu bukan yang kemarin itu? Bukan. Ada apa? Dilempar dari atas? Bahaya banget, nggak tahu. Yan Xiaochen. Kamu sampai bantu Shen Ho nyontek. Kamu pacaran sampai jadi bodoh ya? Kamu tahu nggak akibatnya kayak gini artinya apa? Sekolah masih kasih aku ijazah. Itu udah baik banget. Dosenku bilang, karena kamu udah mengaku salah. Profesor Wang, dengan reputasi baiknya di dunia akademik, membantumu minta ampun, sekolah baru kasih ijazah. Kamu masih santai aja. Sikapku waktu mengaku salah itu. Aku kira Profesor Wang bakal lebih benci aku. Sekarang, apapun sikapmu waktu mengaku salah, Profesor Wang udah kasih kamu kesempatan. Walaupun cuma dapat ijazah, tapi nilaimu semua A.
Tunggu 1-2 tahun lagi, setelah semuanya reda. Kamu cari cara deh. Nggak usah menghiburku. Aku sekarang malah merasa lega, akhirnya bisa bernapas. Semuanya udah berakhir. Kesalahan sendiri harus ditanggung sendiri. Kalau nggak adil buat orang lain. Terus kamu mau ngapain? Aku balik ke bar dulu bantu-bantu. Udah bilang sama bosnya. Di sana ada temen, dia punya tempat tinggal buat aku. Jadi aku mau pindah hari ini. Perlu buru-buru banget? Aku sekarang juga nggak ada urusan lagi di sekolah. Pindah cepat atau lambat sama saja. Kamu nggak bisa cari Shenhou buat bantu mikirin solusi? Dia sendiri juga sedang dalam masalah. Dia juga harus mikirin gimana jelasin ke orang tuanya. Lagi pula ini, awalnya juga karena aku. Apa maksudmu karena kamu? Kok bisa? Jadi karena kamu? Kalau nggak ada dia, kamu sampai harus gantiin ujian? Aku bukan itu maksudnya. Terus maksudmu apa? Udah, gak bahas ini lagi. Bantu aku bersihin barang-barang ya. Kenapa? Nggak enak badan? Ibu. Ayah. Si bodoh udah pulang. Ibu. Ibu udah tahu semuanya? Kalian ngomongin apa? Aku nggak ngerti. Kepala Li dari sekolahnya barusan nelpon. Soal masalah dia nyuruh orang gantiin ujian, udah diambil tindakan tegas. Dikeluarin dari sekolah. Udah kejadian. Kita marah-marah juga nggak ada gunanya. Aku juga udah mikir, sekarang cuma tinggal satu jalan. Cepetan siap-siap, persiapan buat kuliah di luar negeri. Ibu, jujur aja ya. Aku sekarang, ijazah aja gak punya. Gak ada universitas yang mau nerima aku. Kamu baru nyadar sekarang? Ini namanya kamu sendiri yang cari masalah. Universitas top luar negeri, udah nggak mungkin. Tapi universitas biasa. Dulu kalian suruh aku belajar bisnis internasional, sekarang suruh aku ke luar negeri. Bukannya biar nanti aku bisa lanjutin perusahaan kalian? Daripada kuliah di universitas abal-abal yang gak jelas. Mending langsung aja aku masuk perusahaan. Mulai dari bawah. Apa? Kamu mau masuk perusahaan? Peleleng Semba menangkap jangkrik. Burung pipitnya mana? Yang di belakang itu apa? Apa itu burung pipit? Coba pikir, dulu disuruh kuliah di luar negeri nggak mau. Disuruh masuk perusahaan langsung nolak, bilang masih muda. Pengen hidup santai, sekarang? Seratus Delapan Puluh Derajat. Tiba-tiba mau melepaskan kebebasannya, mau masuk perusahaan. Bukannya ini hal yang baik? Pasti ada syarat di belakangnya, jadi keluarkan saja. Syarat apa? Kamu ini. Sekarang, hak apa yang kamu punya untuk mengajukan syarat? Ayah. Ibu. Bukan syarat. Aku punya teman sekelas. Kemampuannya sangat bagus, mau ikut aku masuk perusahaan. Belajar bersama. Baik. Kami tahu. Ayah dan ibu akan mempertimbangkannya dengan baik. Masih mempertimbangkan, Bu? Ibu. Apa maksudmu? Mau kami berdua langsung memutuskan sekarang? Tentu tidak. Masih ada barang di sekolah yang belum dirapikan, aku pulang dulu. Terima kasih, Bu.
Aku tunggu kabarnya. Aku pergi dulu, Ibu, Ayah. Kalian bicara dulu. Aku tidak mengerti. Kamu setuju dengan syaratnya? Apa kamu benar-benar tidak tahu teman sekelas yang dia maksud itu siapa? Sekarang masalah ini harus dilihat dari sisi sebaliknya. Dulu kami ingin anak kita kuliah di luar negeri, utamanya untuk menambah pengalaman. Sekarang dia sendiri yang mau masuk perusahaan. Bagus, jadi tidak perlu berputar-putar, membuang waktu bertahun-tahun. Aku berpikir, biarkan mereka berdua masuk perusahaan bersama. Kita manfaatkan situasi ini, lihat apa niat sebenarnya gadis ini. Apa maksudnya? Apa rencananya sebenarnya? Siapa sih yang bisa membuat anakku terpesona sampai seperti ini? Kamu memang punya cara. Anak ini benar-benar merepotkan. Katanya belajar, kok tidak mirip aku. Tidak, bukan itu maksudku. Kalau nilainya jelek, itu mirip. Tidak perlu dijelaskan, aku buat teh dulu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Lihat kamu, terlalu banyak minum teh. Masuk ke otak. Mobil Zhao Yuan kok belum datang juga. Tunggu sebentar, aku akan telepon dia. Kok kamu tahu aku mau pindah hari ini? Aku baru mau balik ke kampus buat cari kamu. Wei Tong tiba-tiba kirim pesan ke aku. Ngomong-ngomong, dia gak bilang kamu mau kemana. Aku mau ke Blue Moon. Halo Yushen, kamu sampai mana? Ini. Cepetan dong, gak bisa diandalkan. Zhao Yuan ini. Mobilnya ada masalah, sebentar lagi sampai. Jangan panik, jangan panik. Xiao. Aku tahu kamu khawatir sama pekerjaanmu. Sebenarnya kamu gak perlu khawatir, aku udah nemuin solusinya. Solusi apa? Aku punya teman, keluarganya punya perusahaan yang lagi cari karyawan. Aku rekomendasiin kamu, bilang nilai kamu bagus banget. Dan catatan magang kamu, mereka sangat tertarik sama kamu. Cuma, mereka mau ketemu kamu dulu. Anggap aja itu interview. Tapi pasti nggak ada masalah. Ngomong-ngomong, kalau kamu mau kerja di sana, mereka juga nyediain tempat tinggal. Gajinya juga pasti nggak masalah. Walaupun nggak sebesar Makie Capital, tapi prospeknya bagus. Apa kamu sembunyiin sesuatu dariku? Aku nggak, masa sih aku bakal? Kamu tahu aku nggak percaya ada rejeki nomplok. Sebenarnya, bukan perusahaan temanku. Ini perusahaan keluargaku. Xiao. Keadaan udah kayak gini. Aku setidaknya harus bertanggung jawab, dan ini cuma interview. Aku pikir-pikir dulu. Kasih aku waktu. Aku mau angkat telepon dulu. Halo Bu, Barang-barang di kampus udah dirapihin belum? lagi dirapihin. Udahan, pulang dulu aja. Aku udah panggil Paman Liu. Makan bareng, kita diskusiin bareng. Soal pekerjaanmu. Syaratku, kamu langsung setuju aja. Mau aku pelan-pelan? Aku nggak maksud begitu. Makasih ya si Raja Singa. Sama temenmu itu, kalau dia ada waktu. Bisa dibawa ketemu kita juga. Baik, aku segera kembali. Aku sangat mencintaimu, Bu. Dah. Ada apa? Orang tuaku setuju. Ini pasti berhasil. Hanya saja, mereka ingin bertemu denganmu dulu. Jika kamu belum siap, bisa bilang padaku. Aku belum siap. Oke, aku mengerti. Aku paham, kamu tidak ingin dalam kondisi seperti ini. Untuk bertemu mereka.
Pertama kali bertemu orang tuaku. Kesan pertama sangat penting. Tenang, aku akan cari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan pada mereka dan memberitahu sebelumnya. Yang Xiaochen, sebenarnya seperti apa sih? Mau pergi? Tunggu sebentar, aku segera pergi. Pergilah, orang tuamu menunggumu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Oh ya, nanti kalau Yushen datang, kamu naik mobilnya dulu. Aku akan segera kembali setelah makan. Oke, Aku pulang dulu. pergilah. Aku pergi. Dah. Xiaochen. Itu. Mobilku ini kayaknya bukan masalah kecil. Mungkin tidak bisa datang dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kamu naik taksi dulu? Ya, ya. Maaf sekali, aku akan cari tempat untuk memperbaiki mobil. Aku tutup telepon dulu. Dah. Halo. Kamu ada waktu nanti? Aku ingin makan bersama. Aku tidak ada waktu hari ini. Aku tidak bisa. Kamu mau kemana? Aku bisa antar. Lihat di seberang. Kenapa kamu di sini? Ke water padamu. Jadi datang untuk melihat. Benar-benar kabar buruk cepat tersebar. Aku sadar. Setiap kali kita bertemu, aku selalu dalam keadaan yang memalukan. Memeluk kenapanya? Sepertinya nggak ada bedanya ya. Jangan coba menghiburku. Sebenarnya, kamu nggak perlu terlalu dipikirin. Setiap orang waktu muda pasti pernah melakukan kesalahan. Memang harus merasa bersalah kalau berbuat salah. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah memikirkan cara untuk menebus kesalahan itu. Kamu juga pernah melakukan kesalahan apa? Banyak. Kentonyo adikku. Aku sering menyesal. Waktu itu nggak sempat lebih baik lagi ke dia. Sudahlah, nggak usah dibahas. Mau kemana? Aku mau ke Blue Moon untuk ketemu Laoli. Kamu sudah makan? Laoli. Masakan kampung halaman. Nah, warung ini spesialis masakan Hangzhou. Beneran autentik banget. Setiap kali kangen rumah, aku pasti makan di sini. Aku nggak sungkan ya. Makan. Terima kasih, aku sendiri aja. Enak, beneran autentik. Pas lagi bad mood, cuma masakan kampung halaman. Yang bisa bikin hati tenang. Coba yang ini. Belutnya enak banget. Kenyang banget. Kali ini senyumnya asli ya? Kamu beneran mau balik kerja di bar? Itu satu-satunya rencanaku sekarang. Itu MAH bukan rencana. Itu namanya kepepet. Shenhou ada saran nggak? Soal kondisi kalian sekarang? Dia, keluarganya punya perusahaan. Wah bagus tuh. Terus? Dia mau aku. Aku takut interview cuma formalitas. Sebenarnya dia sudah atur semuanya, jadi aku nggak mau pergi. Nggak mau bergantung sama dia, mau mandiri. Aku punya pengalaman kerja, dan juga kemampuan. Sekarang kerja di bar, setidaknya bisa mengurangi tekanan hidupku, dan juga punya tempat tinggal. Kalau ada kesempatan lain, baru aku pertimbangkan. Mau dengar saranku nggak? Oke.
Saranku, jangan karena gengsi. Dan melepaskan kesempatan apapun, terutama kesempatan yang sangat langka seperti ini. Sepertinya kamu tidak terlalu paham dengan latar belakang Shensi. Shensi itu adalah perusahaan yang sangat besar. Bisnis utamanya adalah pakaian, dan juga merambah ke berbagai bidang lainnya. Sebenarnya, kebanyakan orang jarang mendengar nama Shensi. Tapi merek di bawahnya sangat terkenal. Sekarang mereka sedang dalam masa pergantian generasi, dan membutuhkan banyak tenaga. Kok kamu bisa tahu begitu detail? Aku punya hubungan bisnis dengan mereka. Dan aku tahu, kamu sedang dalam kesulitan. Awalnya aku berpikir, apakah aku harus mengundangmu ke perusahaanku? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Shenhou mungkin akan curiga. Dan kamu pasti juga tidak akan senang, jadi aku cari tahu. Apakah ada cara lain yang bisa membantumu? Dengarkan dulu dengan sabar ya. Ibu Shenhou, Hou Yusen. Katanya, adalah seorang wanita yang pandai mengamati. Dan tegas dalam bertindak. Jika aku jadi dia, setelah hubunganmu dengan Shenhou, tidak hanya tidak akan memberimu perlakuan khusus, tapi justru akan lebih ketat dalam menilaimu. Jadi, Shenhou hanya membukakan pintu untukmu. Apakah bisa bertahan di Shensi? Tergantung pada kemampuanmu sendiri. Tidakkah kamu merasa ini adalah bentuk perhatian besar? Dari pacarmu ini untukmu? Ini mungkin sudah semua yang bisa dia lakukan untukmu. Jika kamu menolak, mungkin akan menyakitinya secara tidak langsung. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Anggap saja semua yang kulakukan untukmu adalah bentuk penebusan atas rasa bersalahku terhadap adikku selama ini. Kalau begitu, boleh aku bertanya sesuatu? Silakan. Jika kamu tahu, orang yang paling kamu percaya mengkhianatimu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu juga tidak kenal. Menurutku, ini bukan soal apa yang harus kamu lakukan, tapi apa yang ingin kamu lakukan. Tapi setidaknya, aku tidak akan menghubungi orang itu lagi. Halo, Halo Xiao Xiao, aku sudah selesai di sini. Kamu di mana? Xiao bilang, dia tidak bersamamu ya? aku sedang makan dengan Cheng Xiwan. Kalau gitu aku kirim alamatnya ya. Oke, aku langsung ke sana. Tunggu aku. Oke, dadah. Shenhou, Sebentar lagi dia jemput aku. mau aku temani enggak? Gak usah. Aku tunggu dia di sini aja. Kalau gitu, makasih ya makan malamnya. Sama-sama. Makasih ya. Aku aja. Cheng Siwan mana? Udah pergi. Cepet banget kaburnya. Itu. Kasih tahu nomor HP-nya dong. Mau ngapain? Kamu sendirian di sana, dia langsung jemput buat makan. Aku harus berterima kasih baik-baik sama dia. Udah. Ayo pergi. Aku yang bawa. Kasih siputnya ke aku. Ayo pergi. Makasih ya udah nemenin pacarku terakhir kali. Keluargamu baik-baik aja? Baik kok. Aku mau minta maaf. Minta maaf soal apa? Soal harga diriku yang murahan. Aku minta maaf. Kalau gitu kamu setuju dong interview di perusahaan kami? Kamu nggak tahu tadi makan sama mamaku rasanya kayak gimana? Aku takut banget kamu nggak mau. Maafin aku. Kalau gitu, mulai sekarang apa yang aku bilang?
Kamu harus dengerin. Oke, apa yang kamu bilang aku dengerin. Kalau gitu apa yang aku suruh, kamu harus lakukan. Oke, Ikut aku ajak ke suatu tempat. Bau banget. Jangan masuk. aku lihat dulu. Aku telepon dulu ya. Halo Paman Liu. Ini yang kamu bilang. Tempat tinggal. Tapi ini gudang loh. Baiklah, aku akan cari cara sendiri. Oke, terima kasih Paman Liu. Atau kita pergi saja. Lumayan kok. Lihat, ada TV, kipas angin, dan kulkas. Ada juga mesin cuci. Ini dulunya asrama satpam, tapi kemudian dibubarkan. Jadi berubah jadi gudang, satu-satunya keuntungan di sini adalah cuma 3 halte dari kantor. Iya, lokasinya bagus banget, luas lagi. Lihat, di sana ada dapur terbuka. Apa yang kamu mau ada semua, fasilitas seperti ini. Di Shanghai minimal sebulan 3.000. 3.000. Cuma fasilitasnya agak tua. Dan kondisi kebersihannya kurang. Belum ada AC, nggak ada AC harus potong 500. Mending aku bersih-bersih. Anggap saja buat bersih-bersih kantor, ini potong 100. Rumah sebulan 2004 ini gratis buat aku. Aku untung besar. Ya ampun. Kamu berlebihan banget. Ngitungnya detail banget. Bagus kok. Ayo kerja. Fix. Udah fix. Ya ampun. Ayo. Ayo. Ini dibawa ke atas. Rumah kecilku. Tunggu aku sebentar. Ayo. Aku mau nanya sesuatu. Tanya. Kenapa kamu selalu nggak bilang kalau keluarga kamu punya perusahaan sebesar ini? Aku wawancara kamu ya. Sekarang kamu tiba-tiba merasa seperti CEO jatuh cinta padaku. Kamu nggak ada kerjaan. Serius. Apa kamu takut aku tahu kalau kedua keluarga kita? Karena perbedaan status sosial terlalu besar, jadi kamu mundur? Mundur. Mau mundur kemana? Aku akan menangkapmu kembali. Jujur saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Aku sendiri biasanya tidak suka hal-hal seperti ini. Aku adalah aku, ibuku adalah ibuku, perusahaan adalah perusahaan. Sejak kecil aku sudah bisa membedakan ini semua. Hanya saja di mata orang lain, aku Shen Hou. Selalu menjadi anak orang kaya baru. Apapun yang kulakukan, tak bisa melepaskan label ini. Jadi lebih baik aku menjauhi hal-hal seperti ini. Agar nanti orang tidak bilang, prestasi Shen Hou. Hanya karena punya ibu yang hebat. Kalau begitu, kali ini demi aku, apakah kamu melanggar prinsipmu sendiri? Demi kamu, aku rela melakukan apa saja. Kita hampir jadi rekan kerja. Tapi dengarkan dulu, kali ini aku mulai dari bawah. Bukankah sudah memutuskan untuk kembali? Kenapa harus mulai dari bawah? Kamu lupa dengan ucapanmu sendiri.
Hubungan yang tidak setara tidak akan bertahan lama. Tapi aku ingin bersamamu selamanya, mulai dari sekarang. Jangan anggap aku sebagai tuan besar keluarga Shen. Hidup seperti apapun kamu jalani, aku akan menemanimu. Baik. Sudah lama bersiap-siap? Pasti lapar ya? Makan lobster yuk. Kenapa? Kamu mau pesan apa? Mahal banget. Pesan lobster saus bawang. Rasa rempah. Yang dingin aku buatkan, aku masakin yang enak. Tunggu sebentar ya. Aku ingin makan lobster. Wei Tong, Qian. Aku pergi dulu. Semoga selamat jalan. Kalau aku sudah pulang kampung, tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Apa yang kamu sesalkan? Mungkin semester depan kamu masih tinggal di sini. Semoga saja. Xian Hui, kamu mau pulang kampung? Enggak. Aku kasih kamu kartu nama. Ini perusahaan ayahku. Kalau kamu butuh, telepon saja mereka. Mereka akan bantu atur semuanya. Beneran? Qian. Kian, kamu baik banget. Baik banget. Sama-sama, ini hakmu. Antar teman. Harus jujur satu sama lain. Enggak kok. Aku cuma ngomong asal. Kamu juga. Dengerin aja. Oak? Qian. Ini bukan aku kan? Sekolah dan perusahaan. Aku yang laporin. Aku waktu itu mabuk, aku cuma mau nasihatin kamu. Jangan sedih karena urusan Shen Hou. Kalau aku tahu keadaannya kayak gini, kamu enggak bakal kasih tahu aku ya? Enggak usah cari-cari alasan buat menghibur diri. Apa yang kamu lakukan itu benar. Kesempatan kerja yang ada di depanmu sekarang adalah hasil usahamu sendiri. Dan itu juga hakmu. Tapi, Ye Shao Xingjie. Qian, kamu bercanda ya? Kamu bukan tipe orang yang kayak gini. Lagi pula kamu sama Yan Xiaochen. Hubungan kalian selalu baik. Kerjaan ini mau enggak?
Oke, silakan ke sini. Perusahaan kalian besar ya? Seluruh lantai 15 ini milik perusahaan kami. Ayo ke sini. Ada tamu cari Bapak. Paman Liu. Shen Hou, Bapak tidak sibuk kan? lama tidak bertemu, anak muda semakin tampan. Paman Liu, Anda kurus, tapi masih sangat menawan. Sebenarnya aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lupa dibawa. Mulutmu masih manis ya. Teman sekelasmu, Yan Xiaochen. Ya, Selamat datang, silakan ke sini. ayo. Duduk, duduk, duduk. Aku sudah melihat resume MU. Paman Liu. Kalau begitu kalian langsung wawancara saja, aku tunggu di luar. Tidak perlu. Aku tidak khawatir dengan teman sekelasmu. Kamu bilang dia sangat berbakat, pernah magang di Makie Capital. Wawancara apa lagi? Terima kasih Paman Liu, Paman Liu. Itu. Dia akan ditempatkan di departemen mana? Oh ya, bahasa Inggrisnya sangat bagus. Bahasa Inggrisnya bagus. Pergi. Oh ya Paman Liu. Dia itu tidak cocok untuk pekerjaan fisik. Ke tempat judi. Terima kasih Paman Liu. Tunang, teman sekelasmu, pasti aku manfaatkan kemampuannya sebaik-baiknya. Pokeneko. Xiaoyan. Sekarang aku akan mengantarmu menemui judi. Eyo. Benar-benar tidak perlu wawancara lagi? Dengan kemampuanmu, pasti bisa lulus wawancara. Jangan buang-buang waktu saja. Oh ya, aku beritahu kamu, sebentar lagi. Kamu akan bertemu judi itu. Dia adalah wakil direktur yang direkrut ibuku dengan gaji tinggi. Bisa banyak bahasa. Dan dia adalah penanggung jawab utama Departemen Perdagangan Internasional. Kamu bisa belajar banyak darinya. Tapi jangan remehkan Paman Liu kita. Saat berurusan dengan departemen resmi, begitu dia muncul. Langsung selesai. Oh ya. Mereka berdua pernah berselisih. Saat judi baru datang, dia sangat tidak suka dengan Paman Liu. Tapi seiring waktu, tinggal di bawah satu atap yang sama. Jadi tidak apa-apa, kamu tahulah. Kamu belum pernah ke sini? Kok tahu banyak sekali? Aku setiap hari di rumah, dengar ibuku ngomel terus. Sampai sudah. Semangat. Judi. Xiawang, data supplier kali ini. Tolong peroleh hak intelektual. Ada di tempatku. Ada kabar apa dari pabrik? Oke, sekarang aku hubungi. Bos Liu datang. Boss Liu. Perkenalkan. Xiaoyan. Ini adalah Departemen Perdagangan Internasional. Judi, Boss Liu. Halo Bos Ju. Yan Xiaochen, baru lulus kuliah. Anak ini bahasa asingnya bagus, menurutmu dia bisa ngapain? Aku tidak ingat pernah mewawancarai gadis ini. Dikenalkan oleh temanku. Kupikir aku terlalu sibuk sampai lupa. Tolong angkat teleponnya. Halo, selamat siang. Nona Ju, saya sudah konfirmasi dengan gudang. Produk baru musim semi belum sampai, mungkin perlu kamu. Beri aku satu batch. Maaf, Judi sedang sibuk. Tolong tinggalkan nomor telepon Anda, nanti saya suruh dia menghubungi Anda. Bos Liu. Bos Ju, ada dokumen. Baru dikirim dari pihak lain, aku akan oke. Bos Ju. Xiao Xiao. Bawa dia ke meja kerja di sana. Ikut aku. Terima kasih Bos Ju. Bos Liu, meskipun teman Anda, tetap ada masa percobaan 3 bulannya. Tentu saja. Juga baru datang. Sales baru. Kamu harus banyak bantu. Halo Bos Ju. Kedepannya mohon bimbingannya. Permisai. Sibat. Hello. Ja? Besok kami bisa mengirimkannya lewat email. Ini bagian penjualan. Hello Boss Liu, hello Boss Liu. Sibuklah dengan urusan kalian. Oak. Camel. Duduk saja di sini.
Puas? Terima kasih, Liu. Ada urusan. Cari Bos Liu. Pergi. Oh iya, halo semuanya. Nama saya Shen Ho. Kalian bisa panggil saya Xiao Shen. Hello, hello, hello. Xiao Xiao. Bantu merapikan. Baik. Ini kamu perhatikan baik-baik. Bos Liu bilang bahasa asingmu bagus. Tapi di bidang kami, cuma bisa bahasa asing sehari-hari nggak cukup. Hafalkan istilah-istilahnya, biar bisa komunikasi dengan klien. Oke. Sebenarnya perusahaan kita ngapain sih? Zoe, kamu nggak tahu? Ini merek perusahaan? Nggak tahu apa-apa udah kerja. $599. Beneran? Di toko mereka diskon 70% semua barang. Diskon 70% semua barang. Enggak. Iya, diskon 70% semua barang. Awal baru, hidup baru, semangat! Ada apa? Bisa bikin Bos Cheng senang? Bisa dibilang begitu. Kayaknya Bos Cheng tipe orang yang senang dengan kepribadian mulia. Tadi ngomongin apa ya? Detail kontrak Makie Capital sudah final semua. Kapan tanda tangani? Segera. Sudah janjian? Sudah. Aku bukan sekretarismu, tanya sekretarismu saja. Bukannya kamu yang janjian waktu tanda tangan kontrak? Tanya sekretarimu saja. Lanjut lihat timeline kamu. Mau makan apa? Sembarangan. Ayo. Ngapain? Kamu mau ngapain? Aku cuma pengen cium kamu peluk kamu. Kamu ngomong kita berdua sekarang gini, kayak nggak kayak. Pacaran diam-diam di kantor ya. Kalau misalnya, di rapat berikutnya. Kita pegang tangan di bawah meja rapat. Kan seru banget. Kalau kamu nanti berisik gitu, sampai semua orang tahu. Gimana caranya kamu mau pegang tangan diam-diam? Nggak akan. Ayo. Ngomong-ngomong, tadi pagi gimana, si judi itu? Ada nggak nyusahin kamu? Dia kan atasan, aku cuma orang baru yang gak ada artinya, ngapain dia nyusahin aku? Cuma tadi pagi aku baca semua profil perusahaan. Ternyata Zoe itu merek keluargamu ya? Judi suruh kamu cari tahu info perusahaan kita ya. Ini MAH harusnya tanya aku bisa kasih tahu. Perusahaan kita ini. Pakaiannya terbagi 2 kategori besar. Baju anak dan baju wanita. Baju wanitanya, jalurnya lebih ke high-end luxury yang kasual. Baju anak, rentang usianya dari 0 sampai 16 tahun. Lebih tepatnya, baju bayi, baju anak, sama baju remaja. Pasar luar negeri kita tersebar di Australia, Selandia Baru, Inggris, sama beberapa negara kecil di Eropa. Aku kasih tahu lagi ya, perusahaan kita ini. Di seluruh negeri ada 12 pabrik, 5 perusahaan dagang besar. Butiknya aja ada 300, tahun 2006 go public. Ini bisa dibilang pelopor merek pakaian elemen Tiongkok. Wah, hebat banget.
Jadi kamu cukup paham soal perusahaan keluargamu ya? Bukannya udah aku bilang, ibuku tiap hari ngomong di rumah. Jadi waktu itu kamu suruh aku temanin beli baju. Emang sengaja biar aku ke toko keluargamu ya? Baru tahu sekarang. Aku kira kamu pinter. Sekarang kamu ngerasa nggak, kamu itu wanita paling bahagia sedunia. Sebagai pacarmu, aku ini nggak kayak lelaki. Paling ganteng dan menarik sedunia. Cepetan peluk aku dong. Monyet jelek. Kamu juga nggak tahu, telepon aku nggak sih? Gambaran besar kehidupan baru, gimana? Bagus, keren, mantap, detailnya nggak usah diceritain. Agar kamu tidak iri dan dengki. Jangan pura-pura tidak tahu, aku sangat mengenalmu. Dengar itu palsu, lihat itu nyata, aku beritahu kamu. Kamu harus mengundang kami beberapa orang ke rumahmu. Bukan? Kamu mau menjarah rumahku ya? Apa asyiknya menjarah rumahmu? Maksudku. Bukankah seharusnya kakak ipar, benar kan, memasak beberapa hidangan enak untuk menjamu kami beberapa orang? Ya ampun, kamu serius? Demi makan. Sampai panggil kakak ipar keluar. Tentu saja, mulut harus manis. Aku serius. Lazy dan kacau, benar kan? Satu ke luar negeri, satu ke Beijing, kalau tidak kumpul sekarang. Kita benar-benar tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Baiklah. Nanti aku tanya kakak ipar. Oke, kita sepakat ya, tunggu sebentar. Hanya kita 4 laki-laki, membosankan kan? Kakak ipar harus mengajak teman-temannya juga. Kalau tidak, kami hanya melihat kalian berdua mesra sepanjang malam. Kami tidak perlu makan setahun. Oke, tidak masalah. Sepakat ya. Ditutup. Zhao Yuan dan yang lain akhir pekan ini mau kumpul di tempat kita. Bagaimana kalau kamu ajak teman sekamarmu? Astaga, biar aku saja, biar aku yang memotong. Tidak apa, aku bisa. Kalau potong seperti itu bisa kena tangan. Tidak. Kamu, pelan-pelan. Lihat kan. Aku ambilkan plester ya? Apa aku mengganggu kalian? Tidak, tangannya terpotong. Aku datang tepat waktu. Makanan favoritmu tahu goreng, jangan dicuri ya. Pertama kali datang, pulang lewat pintu depan. Tempat ini cukup bagus. Lumayan kan? Boleh. Aku bilang, kalian bertiga tidak bisa lebih sopan? Tahu tidak apa itu memberi bekal? Kalian tega datang tangan kosong. Kamu Tuan Shen kaya raya. Apa kurang barangkali sedikit? Aku kurang, sangat kurang. Lihat apa yang bagus, nanti kita bawa pulang. Teman sekamar perempuanmu yang lain mana? Kok cuma Weitong doang sih? Xinhui hari ini harus kerja. Ayah, cuma Weitong sendirian, nggak seru deh. Wu Qian mana? Kian. Aku udah lama nggak kontak dia. Makanan udah banyak, nggak usah masak lagi. Masak 7-8 piring lagi udah cukup. Masih ada berapa? Sebentar lagi selesai. Cepetan duduk. Nanti dulu makannya. Gak malu kamu? Yuk makan yuk. Aku kenapa harus malu? Kamu yang duduk sebelah aku malunya. Ayo berdiri. Malu nggak sih?
Sini kamu. Nggak bisa nunggu bentaran aja? Terima kasih. Aku kasih tahu ya hari ini. Gelas dulu, Bu. Ayo minum. Ayo, Minum banyak-banyak. aku mau ngomong dulu ya. Pertama, merayakan kelulusan kita. Semoga kalian semua sukses. Wah, resmi banget, tepuk tangan. Ketua OSIS. Lanjut. Kita harus bersulang untuk Houzi dan Yan Xiaochen. Selamat mereka akhirnya menemukan jodoh sejati. Atas nama semua yang hadir, semoga mulai sekarang kalian hidup bahagia selamanya. Oh. 1, 2, 3, halo kakak ipar. Ya ampun, astaga. Xiaochen, Genie. Kakak ipar itu seperti ibu, aku mau bilang, ayo ibu. Jangan main-main, dulu aku banyak bersalah, semoga kalian gak marah. Nanti mereka gak di Shanghai lagi, aku masih di sini. Ada apa-apa bilang ke aku, siap membantu kapan saja. Oh, aku minum untukmu. Hamilan. Ayo. Kalian berdua ngapain? Jangan minum terlalu banyak. Karen. Itu. Untuk masa muda kita. Ayo, kita minum bersama, habiskan. Enak banget, minum langsung dari botol. Siapa yang berani? Mereka minum dengan senang. Jangan pura-pura mabuk ya. Kamu tahu nggak? Aku baca di internet, ada yang bilang, setelah lulus kuliah, teman-teman akan semakin menjauh, karena semua orang sudah punya lingkaran pergaulan baru, menghubungimu cuma 2 cara. Pertama mau nikah, mau minta amplop lebih banyak. Datang cari kamu, atau yang kedua, dia beralih jadi reseller. Terus mau jualan ke kamu. Wah, terlalu realistis dan membosankan ya. Iya, Tapi kamu tenang aja. Aku bukan tipe orang seperti itu. justru karena kamu beda dari orang kebanyakan. Makanya aku senang kamu bisa datang hari ini. Kenapa? Aku beda di mana? Kamu tuh kelihatannya kaku dan lambat. Tapi setelah kenal lebih dekat, aku baru sadar kamu ini sangat menarik. Terus? Kamu tuh tipe yang kelihatannya nggak tertarik sama gosip. Tapi kalau udah nemu titik yang menarik buat kamu, indera penciumannya tuh lebih tajam dari 100 ribu, lebih hebat. Makanya aku rasa kamu orang yang kontras banget antara luar dalam. Yan Xiaochen. Kenapa aku baru sadar sekarang, ternyata selain cari uang dan pacaran, kamu juga sangat jeli mengamati sekitar. Kalau kamu sudah kenal aku sejauh ini, kenapa masih mikir aku nggak bakal datang? Apa hubungannya? Karena aku tertarik sama kamu. Sudahlah. Aku punya Shen Hou. Beneran. Aku cuma Apa? tertarik sama kisah cintamu, cuma penasaran aja. Kamu tertarik sama kisah cintaku? Mending kamu nonton drama idol aja deh. Tak terasa, 4 tahun kuliah sudah berlalu. Ya, semua pengalaman sudah dialami. Cuma kurang cewek aja. Kamu si kutu buku, nggak pantas dapat cinta. Kita semua anjing, ngapain saling menggonggong? Kamu yang anjing. Ngomong siapa nih? Yushen kita, dalam perjalanan mencari cinta. Masih sering gagal terus. Aku menang terus, oke? Kamu aja belum pernah berusaha, nggak nyesel? Kamu jagoan. Aku sih nggak gampang bertindak. Kalau aku bertindak, cewek-cewek pada kabur semua. Ayo kita bertiga minum. Aku pernah lihat orang pacaran, sangat bodoh. Tapi aku belum pernah lihat yang kayak kamu. Aku kenapa? Kayak berubah jadi orang lain. Aku berubah di mana? Aku nggak operasi plastik. Lalu pakaianku juga sama kayak dulu. Ayah. Tapi tetap berubah jadi orang lain. Dari penuh kesedihan, jadi penuh semangat. Berapa kali kamu naik saham? Aku dulu. Memang karena terlalu banyak beban di hati. Hidup agak berat. Baru awal 20-an. Rasanya hidup nggak ada harapan.
Tapi sampai akhirnya pacaran, ada Shenhou muncul. Tahu nggak, kalau aku nggak senang, dia pasti datang menghibur. Dan bikin kamu sangat bahagia. Dia kayak seberkas cahaya, menerangi duniamu. Kamu ngerti perasaan itu? Jordi. Asem banget. Kalian berdua ngobrol apa? Cepetan turun. Kenapa 4 tahun kuliah nggak pacaran? Aku ya begitu, jadi mahasiswa baik-baik 2 tahun lagi. Lalu, kalau nggak sibuk, bisa main ke aku. Lagi pula aku juga sering nggak ada kerjaan. Jangan alihkan topik. Aku kasih tahu ya, pacaran waktu kuliah. Paling nggak itu pengalaman hidup yang patut dicoba. Aku rasa Zhao Yuan sama Bian Wenchao. Mereka kelihatannya bodoh-bodoh. Tapi orangnya baik. Kamu nggak tertarik? Aku bodoh apa? Yushen. Tanya sesuatu dong. Kamu apa? Suka sama Wei Tong ya? Lagi ngomongin apa? Kriteria pasanganku harus kulit putih, cantik, plus kaki jenjang. Apa aku segitu jeleknya? Dasar. Gak usah pedulikan dia mabok. Waktu berlalu cepat banget. Mulai malam ini, kita masing-masing bakal merantau. Kacau, lazy. Kalian satu ke Beijing. Satu ke Malaysia. Jangan lupa sering-sering balik buat ketemu kita. Pasti dong. Apa itu? Emang Pio? Emma Piao itu pergi ke Malaysia, masa gak ngerti? Katanya jagoan akademis. Lihat deh teman sekamarmu. Aku kenapa? Aku juga ganteng dan hebat kok. Yang lain mengejar masa depan, kamu ngapain? Aku mengejar jadi pembalap top dunia. Shue Mahi adalah idolaku. Udah ah. Rem. Mau mabok lagi nih? Semua tergantung usaha, hati-hati ya. Tunggu aku juga, pasti juga. Aku semprotin kalian pakai sampahnya. Ayo minum. Ayo. Kemanapun kita pergi, masa depan kita adalah bintang dan samudera. Pasti. Aku udah limit, Houzi. Yushen, gak sampai segitunya kali, kok selalu begini? Sebenarnya, lulus kuliah itu tentang atmosfer. Karena kita gak bisa lagi bilang, ketemu pas masuk kuliah. Dan ada rasa gelisah akan ketidaktahuan. Dalam kegelisahan ini, karena ada Shenhou, aku merasa tenang. Bab ini dalam hidupku sudah selesai ditulis. Sinar matahari Shenhou. Di bab pertama kuliah. Menerangi momenku saat ini. Aku ingin menemaninya menjelajahi bintang dan samudera masa depan. Datang. Bang sopir tunggu sebentar. Masih ada satu orang. Kok selalu dia sih? Maaf ya. Kan udah bilang naik taksi aja. Naik bus itu terlalu ribet. Sebenarnya, kalau naik motor aku ke kantor, tidak terlalu mencolok. Ngapain harus naik bus? Kita sudah sampai di Jalan Tianshan dan Jalan Furungjiang, silakan turun. Hati-hati saat membuka pintu. Ayo jalan. Permisi. Di sini. Sebenarnya begini juga enak. Besok kita naik bus lagi ya. Kamu nggak merasa? Aku jadi sangat maco gini. Maco banget. Percaya deh, nggak mungkin jatuh. Kalau gitu pegang yang kuat ya. Tenang, serahkan padaku. Pegang aku aja. Baik. Gagal, nggak seimbang, remnya terlalu keras.
Oke, Jujur aja. Gimana kalau kita sewa rumah di bawah kantor aja? Terlalu merepotkan. di bawah kantor mahal banget. Nggak mahal, paling cuma lebih mahal 1.000-2.000. 2.000 bukan uang? Pengirim email laporan sudah ketahuan. Siapa? Teman sekampungmu Yan Xiaochen. Masalahnya. Bagaimana hubungannya dengan Wu Qianqian? Bilang sama bule itu nggak mungkin. Semua keuntungan. Mereka yang dapetin barang ini. Banyak yang mau nego sama kita. Nggak mau ya udah. Perusahaan kecil kok, masa kita yang minta-minta? Suruh mereka pergi. Bos Ju. Masuk. Bos Ju, dokumennya sudah difotokopi. Kamu nggak lihat aku lagi sibuk? Tolong teman yang perlu bantuan. Pesan makan siang untuk semua. Aku kasih. Xiao Xiao, kamu ada. Perlu bantuanku? Kamu tanya aku perlu bantuan apa nggak? Apa di matamu? Kemampuanku kurang ya? Kalau kamu mampu, nggak akan peduli. Apa yang orang lain katakan. Bos Ju menyuruhku memesan makan siang untuk semua orang. Kalian mau makan apa? Bilang saja padaku. Wah, tidak enak rasanya. Ini pekerjaanku. Aku mau mie kering, tambah tahu iris. Mie kering tambah tahu iris, ya? Aku mau nasi sapi, daging sapinya saja, nasinya tidak usah. Aku mau liang pisaan siang di bawah itu. Tolong pedas dan asamnya banyak. Oh ya, aku sedang diet. Jadi bilang ke dia, timunnya dikurangi. Liang pennya dari cembal. Kurangi timun tambah liang pi, seharusnya kurangi liang pi. Tambahkan timun saja. Aku mau malas yang guo, tambah nasi. Malas yang buat tambah nasi, ya? Oke, Xiaochen. Aku mau mie sapi tanpa cabai. oke. Aku pesan nasi yus yang rousi. Perusahaan sudah mengumumkan daftar peserta magang ke Amerika. Sudah diunggah di intranet perusahaan. Cepat sekali, ayah. Xian. Kamu tidak mau lihat apakah namamu ada? Iya Kian, kita lihat bersama. Pakai HP kamu lihat. Iya, pakai HP kamu saja. Di mana? Kian, itu. Ini. Saya ada dokumen, mohon dilihat. Kepala departemen. Kian, kebetulan aku mencari kamu. Kamu sibuk dulu. Oke, nanti bisa lagi. Oh, Kepala departemen, saya ada yang ingin ditanyakan. Saya beritahukan secara resmi, kamu dipecat. Kalian ini, Tidak, kenapa? Saya minta perusahaan memberikan penjelasan. alasan pastinya, saya juga tidak tahu. hanya tahu ini perintah atasan. Atasan? Atasan siapa? Jangan-jangan kamu membuat kesalahan pada seseorang? Hanya ini yang bisa saya beritahukan. Meskipun sangat disayangkan. Tapi, ini memang tidak bisa dihindari. Bos Lu, Halo. Saya minta tahu alasan saya dipecat. Perilaku tidak pantas. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Sudahlah, kalian tidak ada kerjaannya? Ayo pergi, cepat pergi. Apa kamu membuat marah seseorang? Yang bisa kukatakan hanya ini. Jika kamu juga bisa membuat bos Lu memberikan perhatian khusus padamu, maka aku yakin nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika Juga akan menjadi milikmu. Baik, Bos Liu. Bodi adalah klienmu, aku pasti akan membuat klienmu merasa seperti di rumah sendiri. Semuanya, dengarkan aku.
Saatnya berperang, klien dari perusahaan boli Inggris akan segera tiba. Ini adalah pertarungan yang sulit. Kita harus mendapatkan klien ini dan menandatangani kontrak ini. Mangerty? Siapa itu? Bukankah Bos Liu bilang bahasa Inggrismu bagus? Siang ini jemput klien ini sangat penting. Pastikan mereka merasa seperti di rumah sendiri. Baik. Kamu mau kemana? Aku mau bedah menjemput orang. Kalau begitu aku ikut bersama kamu. Departemenmu tidak sibuk? Untuk sementara tidak sibuk. Tidak boleh, kamu kembali kerja. Pulang. Sampai jumpa malam ini. Tunggu sebentar, tunggu. Menjemput orang harus ada papan tanda, kan? Terima kasih. Terlalu banyak orang. Sampai jumpa. Kerja yang baik. Lihat apa? Minta tolong. Tur 2 hari klien asing di Shanghai. Ada rekomendasi yang bagus dari kalian? Bawa ke tempat Xiaoge ini. Halo. Apakah ini untuk menjamu klien asing? Ya, tadi aku cek 2 tempat yang kamu rekomendasikan. Sulit untuk memesan tempat dan tiketnya. Klien yang sangat penting? Ya, Kamu baru saja masuk perusahaan, klien sepenting ini. Sudah diberikan padamu? aku hanya bertanggung jawab untuk menjamu, karena menjamu juga bagian dari mendapatkan kontrak. Langkah pertama, Pemahaman yang benar. Kapan kita mulai? makan malam hari ini, dan aktivitas setelahnya. Dan besok seharian. Wah, buru-buru sekali. Kalau begitu, museum pasti tidak sempat. Aku bisa bantu dapatkan tiket Opera Yu untuk besok di Teater Yifu. Bagaimana kalau kita jadwalkan museum dan Opera Yu? Untuk besok, hari ini kita bisa ke PAC Hotel dengar jazz. Aku punya teman yang member di sana. Bisa bantu dapatkan tempat yang bagus. Kalian berapa orang? Kami berempat. Oke, untuk makan malam nanti aku kabari lagi. Oke. Halo. Tempat makan sudah aku pesankan. Nanti alamatnya aku kirim. Restoran itu mahal tidak? Keluarga Shen mampu bayar kok. Ini kan mendadak, aku bisa bantu sementara. Buatkan rencana. Tapi kalau nanti kamu yang tanggung jawab jangka panjang untuk urusan penerimaan tamu. Pergaulan dasar seperti ini tidak bisa dihindari. Ingat, kamu harus kuasai tempat hiburan dan kuliner di Shanghai. Menemani klien makan enak juga bagian dari pekerjaan. Bahkan rencana C. Ingat, Jangan bertempur tanpa persiapan. Oke, terima kasih. Ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya merasa kamu sepertinya bisa menyelesaikan segala masalah. Kalau saja memang seajaib itu, Bos Cheng. oke aku tutup dulu, sibuk. Oke, sampai jumpa. Bos Cheng, sini-sini. Bos Wang, lama tidak berjumpa. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Hai. Hai, senang bertemu denganmu. Hai, apa kabar? Aku staf Shenxi Group yang bertugas menerima kalian. Kalian bisa panggil aku Ao Li Wei ya. Tidak, aku bisa. Oke, silakan ikut aku. Hati-hati tangga. Terima kasih. Hati-hati. Xiao Chen, apakah kita salah tempat? Tidak. Hah? Ya,
Silakan lewat sini. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Tunggu sebentar. Terima kasih. Halo, bisa saya minta pisau dan garpu? Baik. Terima kasih. Jampun, Tidak. Bisa ini. saya bisa. Terima kasih banyak. Ini tidak bisa. Terima kasih. Ini restoran yang sangat terkenal. Benarkah? Setidaknya, harus pesan tempat 2 minggu sebelumnya. Lalu bagaimana kamu bisa dapat tempat? Ini rahasia. Makan ini. Tahu. Silakan dinikmati. Kalau kecilnya gimana? Maaf. Penderita diabetes tidak boleh makan ini. Tidak apa-apa, saya coba. Enak. Sekarang kita sedang mengunjungi Bun, panjangnya sekitar 1,5 km. Ini adalah ikon kota Shanghai. Di sebelah kiri kalian adalah Sungai Huangpu, di seberang Bun. Sangat indah. Itu adalah Lujiazui di Pudong, distrik keuangan Shanghai. Gedung-gedung ini memiliki gaya yang berbeda, dibangun pada periode yang berbeda. Disebut sebagai pameran arsitektur bangsa-bangsa. Merupakan situs sejarah penting dan bangunan representatif Tiongkok modern. Arsitektur klasiknya sangat indah. Setiap tahun baru, di sini selalu diadakan pertunjukan cahaya. Lily, kamu kenapa? Jantungku tidak enak. Apa? Jampun, Lily. Aku punya obat jantung, ini akan membuatmu lebih nyaman. Terima kasih, maaf merepotkan. Makan ini. Makan 1. Kita pergi ke rumah sakit internasional terdekat. Baik. Pasien berusia 36 tahun baru saja menjalani operasi perbaikan katup jantung 5 tahun lalu, tadi pukul 8.15. Mengalami detak jantung terlalu cepat, sudah minum obat jantung. Sekarang kondisinya sudah membaik. Oke, saya mengerti. Cari suster dulu untuk urus administrasi. Baik, terima kasih. Saya butuh paspor Lily. Tenang, percayalah pada dokter. Kamu yakin? Ya. Halo, bayar. Halo 5007. Terima kasih. Paspor Lily, tenang saja, semua urusan sudah selesai. Xiao Chen, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Bagaimana kamu tahu? Riwayat penyakit Lily? Kalian adalah klien kami, jadi saya harus ingat setiap kebutuhan klien dan riwayat penyakitnya. Untuk memastikan tidak ada masalah selama pelayanan. Pelayanan perusahaanmu benar-benar membuat saya puas. Terima kasih. Jangan khawatir, sudah tidak apa-apa, tapi butuh istirahat lebih. Dirawat 1 hari lagi untuk observasi. Baik, terima kasih. Sudah tidak apa-apa. Dia hanya butuh istirahat. Halo. Dengar dari supir klien Boli tiba-tiba sakit jantung. Iya, tapi sekarang sudah saya selesaikan. Kamu masih di rumah sakit? Pasti capek. Mau aku jemput? Tidak perlu. Aku pulang naik taksi saja. Tunggu aku ya. Sayangnya kamu terlambat bicara. Bagaimana? Sudah lama tidak melihatnya. Apa menurutmu dia sangat tampan? Atau aku Xiao Huzi lebih tampan? Istriku memang pandai bicara. Naik.
Baik dah. Masuk. Kamu datang tepat waktu. Tadi Jawen dari Boli menelepon, meminta kamu terus melayani mereka. Begini, nanti kamu beli bunga. Selagi mereka masih suka padamu, bawa desain kita. Rekomendasikan dengan baik, biar mereka cepat tanda kontrak. Jadi? Oke, gak masalah. Ngerti kok masih jam aja? Bos Ju, ini biaya obat semalam. Kasih ke Xiao-Xiao, bagian keuangan bakal ganti. Nah, ini uang buat beli bunga. Dasar lu? Maaf ya. Mohon maaf, aku mungkin gak bisa hadir rapat minggu depan. Ada saran untuk desain baju kali ini? Aku mau desainnya lebih simpel dan elegan, ada unsur fashion internasional. Tapi Zoe selalu pakai gaya Tionghoa. Kalau kali ini masih gak ada perubahan, kita gak bisa perpanjang kontrak lagi. Halo. Bisa tolong antarkan bunga ini ke pasien di ranjang 1012? Bisa-bisa, santai aja. Santai aja. Halo Bos Ju. Desainnya udah dikirim. Belum. Terus ngapain masih jam? Begini Bos Ju. Barusan pas ngirim desain, aku gak sengaja dengar percakapan tim Boli, mereka bilang kalau desain kita kali ini masih pakai gaya Tionghoa, mereka gak bakal perpanjang kontrak. Bos Ju, aku tahu desainernya kali ini Zuiwan. Aku juga punya alamatnya. Kalau aku temui dia sekarang, aku minta desainnya diubah lagi, boleh gak? Yan Xiaochen, jangan macam-macam. Minggu depan udah mau tanda kontrak, tinggal kurang seminggu. Menurut lu bisa selesai? Lagi pula Zuiwan itu orangnya aneh. Kita aja gak bisa, lu pikir lu bisa? Gini aja terus, mereka gak bakal perpanjang kontrak. Sekarang masih ada waktu. Aku coba temui Zuiwan, boleh? Mau pergi silakan, tapi ingat. Dengan sifat Zuiwan, bisa kerja sama-sama kita sampai sekarang. Udah hasil perjuangan keras. Kalau kali ini lu gagal, jangan harap tetap di perusahaan. Kalau betah, lanjutkan. Kalau enggak, langsung minggat aja. Shenhou cuma buka pintu buat kamu. Bisa bertahan di Shenxi atau enggak? Tetaplah tergantung kemampuan kamu sendiri. Bukannya ini kesempatan emas buat kamu membuktikan diri? Hey, Bos Lu, ini sesuatu. Saya mau laporkan ke Anda. Hal ini mungkin perlu Bos Hou turun tangan langsung buat menyelesaikannya. Halo. Halo, Tuan Zuo. Lao San.
Lausan lari kemana? Halo, apakah Anda Tuan Zuo Yuan? Camel? Saya dari Divisi Perdagangan Internasional, Zul. Lausan. Lausan. Tuan Zuo. Begini, desain Anda kali ini kan mau dipakai buat produksi bareng? Sama perusahaan Inggris, Boy. Saya tahu Anda selama ini selalu pakai elemen gaya Tiongkok. Dan di dalam negeri sangat diterima, semua orang suka banget. Tapi perusahaan Boy kali ini, konsep desainnya sedikit berbeda dengan Anda. Mereka pengen lebih internasional lagi. Jadi, saya datang cari Anda, lihat bisa nggak? Kita cari titik tengahnya. Mau saya ubah desain saya ya? Nggak boleh. Waktu awal Hou Yusen. Ajak saya kolaborasi, sudah bilang jelas. Otonomi desain ada di saya. Kalian ubah sedikit pun. Saya nggak terima. Nggak bisa diterima. Tapi, Nggak ada urusan, kamu bisa pergi sekarang. Tempat saya jarang ada orang luar. Kalau kamu lama-lama di sini, Saya takut Lausan saya kaget. Lausan. Lausan lari kemana? Lausan. pagi. Pagi. Yan Xiaochen, Pagi, Bos Liu. kesini sebentar. Bos Ju, ada perlu sama saya? Xiaoyan. Kemarin kamu. Apakah kamu sendiri yang pergi menemui Zuo Yuan? Tapi Tuan Zuo, dia masih belum setuju. Untuk memodifikasi desain, aku berencana pergi lagi hari ini. Jangan sekali-kali kamu. Kamu tahu tidak pagi ini, Zuo Yuan langsung menelepon perusahaan, khusus mengeluhkan kamu. Mengeluhkan aku? Kenapa? Karena kamu membuat kucingnya ketakutan sampai hilang. Yan Xiaochen Kamu baru saja bergabung di perusahaan. belum mengerti situasinya. Zuo Yuan ini, beberapa tahun lalu istrinya tiba-tiba meninggal. Hanya menyisakan seekor kucing tua yang dipelihara lebih dari 10 tahun. Namanya Lausan. Dia dan istrinya selama bertahun-tahun tidak punya anak. Selama ini hanya kucing tua ini yang menemaninya hidup. Ini hampir satu-satunya temannya. Akhirnya kamu datang begitu saja. Kamu membuat kucing itu ketakutan. Sejak kamu pergi, Kucing itu tidak ketemu lagi, kabur. Kemarin waktu aku pergi, memang ada seekor kucing. Tapi begitu melihat aku, dia langsung lari. Aku pikir dia cuma lari. Sembunyi. Sekarang sudah begini, jangan bicara soal memodifikasi desain lagi. Dia tidak langsung memutuskan kontrak dengan kita saja sudah bagus. Yan Xiaochen, apa yang aku katakan masih kamu ingat? Kalau kali ini kamu gagal, jangan harap bisa bertahan di perusahaan. Langsung pergi dari sini. Maaf Bos Liu. Aku tahu, kali ini aku salah, beri aku kesempatan lagi. Aku akan berusaha memperbaikinya, oke? Bagaimana kamu mau memperbaiki? Kamu masih merasa masalah yang kamu buat belum cukup besar? Masalah sudah terjadi. Apalagi yang bisa aku lakukan yang lebih buruk dari ini? Xiaoyan. Boss Shu. Terhadap orang baru, kita harus lebih toleran. Begini saja Silian. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kalau kali ini kamu tidak bisa memperbaikinya, silakan kamu keluar dari perusahaan. Terima kasih, Bos Liu.
Di sisi Bos Hou. Hal sebesar ini. Aku berani tidak bilang? Apa maksudnya dia? Membuat kucingnya kabur ketakutan. Ini benar-benar rugi 2 kali. Menurutmu, bisakah kita menemukan kucing itu di sekitar sini? Bos Liu bilang Zhu Yuan memelihara kucing itu. Sudah lebih dari 10 tahun, kucing tua. Pasti dia sangat sayang rumah, tidak akan pergi jauh. Kalau sayang rumah, kenapa masih kabur? Menurutmu, apa dia sedang birahi? Jantan atau betina? Tadi seharusnya aku, saat beli makan kucing, bawa satu lawan jenis, buat memancingnya. Aku mana tahu dia jantan atau betina, lagi pula. 1 tahun kucing sama dengan 15 tahun manusia. Kucing tua lebih dari 10 tahun, kan seperti manusia ratusan tahun. Masih bisa birahi? Kasih aku sedikit makanan kucing. Kucing pasti tidak bisa menolak daya tarik makanan ini. Kita berpisah kalau ketemu. Telepon saja untuk bertemu, oke? Tidak masalah. Ayo, Aku sih. oke. Xiao, sini. Kamu menemukannya? Lihat. Ini dia. Aku lihat dulu. Jenisnya benar. Warnanya juga mirip. Tapi yang dia punya, sepertinya lebih gemuk dari ini. Bukan? Aku susah payah menemukannya. Xiao, aku jujur saja ya. Dia sebenarnya hanya butuh teman. Lagi pula kalau hilang, kita ganti saja. Selesaikan? Lagi pula, kalau tidak dicoba, mana tahu tidak bisa? Ayo coba. Kalian berdua ada apa? Halo? Dengar-dengar rumah Anda kehilangan kucing kemarin. Ini dia? Ini bukan Lausan. Bukan. Cari lagi deh. Ayo, lepaskan dulu. Baiklah. Xiao. Kamu yakin ini yang itu? Sepertinya iya. Lumayan gemuk. Kamu panggil dia. Lausan. Dia juga nggak peduli sama kamu. Udahlah, coba dulu aja. Ngapain lagi? Tuan Zuo, lihat ini. Apa ini yang itu? Putar badannya, biar aku lihat. Putar. Gimana bisa lihat kalau nggak diputar? Bukan, Lausan itu ada titik hitam di belakang leher. Ini nggak ada, ini bukan Lausan. Bukan dia. Titik hitam. Ribet banget, ternyata bukan kamu. Jangan menyerah dong. Gimana kalau kita kasih titik hitam di punggungnya? Jangan ngaco, cari lagi aja. Jangan, udah mau malam. Besok aja kita cari lagi. Nggak boleh, harus ketemu hari ini. Tunggu dulu. Tangan kamu kenapa? Nggak apa-apa. Masa nggak apa-apa? Tangan kamu kayak gini. Ayo, vaksin dulu. Nggak mau. Lihat. Ini dia. Bukan kan? Ini kan yang tadi? Lihat belakang lehernya. Kamu masih punya makanan kucing? Masih. Cepetan ambil. Cuma tinggal satu. Kasih dia, buka. Ayo, cucu. Lausan. Cucu. Lausan, ini ada makanan kucing. Lausan. Deketin dikit. Kenapa dia nggak mau dateng ya? Lihat sifatnya. Mirip banget sama Zhuo Yuan ya? Pasti itu dia. Zuo Yuan sangat suka sama dia. Pastinya setiap hari diberi makan enak-enak.
Masa sih dia tertarik sama makanan kucingmu? Nggak mempan. Sebentar, Kamu mau apa? lihat aku. Tangkap. Jangan-jangan dia kabur. Aku. Cepat keluar. Kalian kok datang lagi? Sebentar dulu. Itu loh, lihat. Mana kucingnya? Aku sudah menemukannya untukmu. Lihat baik-baik. Di belakang leher sini. Sekarang kamu pasti bisa mengenalinya. Benar-benar Lausan. Kalau gitu sudah. Lausan, masuk sini. Aku yang urus, cepat. Kalian gak perlu ikut campur lagi. Bisa pergi sekarang. Enggak. Kami berdua menghabiskan beberapa jam, susah payah bantu kamu cari kucing. Kamu gak mau bilang terima kasih sedikit pun? Lagi pula, lihat baik-baik. Pacar aku, ini semua bekas cakaran kucing. Semua demi bantu kamu cari kucing. Maaf banget, maaf. Nggak enak banget, nggak enak. Terima kasih buat kalian berdua. Tapi kan kucing ini, kalian yang sukarela bantu aku cari. Aku nggak pernah minta tolong kan? Lagian, Aku juga nggak bilang kalau ketemu kucingnya. aku akan penuhi permintaan kalian apapun, kan? Makasih Ja, makasih. Kamu mau apa? Kamu, turun kamu. Ya ampun, aku tahu, ini mobilnya. Jelas-jelas. Buka pintu. Kalau nggak dibuka, aku masuk paksa, aku panjat. Kamu berdiri yang tegak. Aku ngerti sekarang. Kamu sengaja mau bikin kami susah, kan? Kucingmu nggak mungkin hilang. Kamu pelihara dia belasan tahun. Kalau dia hilang, masa kamu bisa tenang-tenang aja? Duduk di rumah? Menurut aku, kamu cuma nggak mau revisi desain, kan? Sudah. Bikin kesel banget. Turun sana. Aku kasih tahu ya. Aku rasa kasus ini harus aku laporkan ke mamaku. Kalau kamu nggak mau kerja sama, ya udah nggak usah kerja sama. Shensi nggak kekurangan proyek kayak ginian. Menurutku, kamu bukan tidak mau berubah. Kamu sudah kehabisan ide, tidak bisa berubah lagi. Pintunya terbuka. Ayo turun. Lihat, metode provokasiku berhasil, kan? Kamu enaknya Hou Yuzhan. Memangnya kenapa? Jangan marah padaku. Aku memang orang tua yang keras kepala. Duduk di sini. Duduk di sini. Kamu juga duduk. Kamu tahu. Kenapa ibumu tidak datang langsung mencariku? Karena ibuku sibuk. Karena ibumu tahu. Bahkan jika dia datang sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hubungan kami selama ini memang seperti itu. Tapi keteguhan kalian berdua membuatku sangat kagum. Kalau begitu, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Kamu pulang dan bilang ke ibumu. Aku tidak butuh uang, desain bukan untuk uang, aku juga tidak peduli. Apakah Shensi Group akan terus bekerja sama denganku? Jangan gunakan itu sebagai alasan. Kalau begitu, ngobrol apa lagi? Ayo pergi. Tuan Zuo. Aku bisa melihat banyak inspirasi desainmu. Berasal dari istrimu.
Semua itu adalah cintamu padanya. Sebenarnya, kamu mengingatkanku pada ayahku. Ayahku seorang tukang kayu. Saat aku masih kecil, dia sering membuatkan barang-barang untukku dan ibuku. Semua itu juga berasal dari cintanya pada kami. Jadi aku sangat mengerti perasaanmu. Aku tahu, karena urusan bisnis, memintamu mengubah desainmu adalah hal yang sulit dan tidak baik. Jadi aku memutuskan untuk menyerah. Bukan Xiao Xiao. Xiao Xiao apa? Kamu bilang. Kamu mengertiku. Sebenarnya kalian belum cukup umur untuk mengertiku. Bagaimana kalian bisa merasakan seseorang yang selalu bersamamu tiba-tiba pergi meninggalkanmu? Seperti apa rasanya itu? Tuan Zuo, mengapa saya bilang saya sangat mengerti Anda? Karena ayah saya 4 tahun lalu juga meninggal karena kecelakaan. Saya pernah terpuruk dalam kesedihan karena kepergian ayah saya. Saya putus asa dengan hidup. Banyak hal yang tidak bisa membuat saya bersemangat. Tidak ada minat sama sekali. Tapi selama masih hidup, hidup harus terus berjalan. Meski kita memikul luka, tapi kita harus tetap melangkah maju. Dengan begitu, mereka yang ada di sisi lain dunia tidak akan khawatir. Hari ini, kami sudah mengganggu Anda. Sungguh minta maaf. Selamat tinggal. Bukan, kok lenganmu? Lenganmu dicakar kucing.